Aku hanya akan berjalan sejauh ini. Ada penegakan lalu lintas di sini, kan? Ya, Itu kakimu. Pulang dan jaga dia. Kalau kamu tidak nyaman, jangan pergi ke kelas. aku mengerti. Aku akan melihatmu menyeberang jalan. Oak. Pulang pelan-pelan. Aku pergi. Aku akan minum sampai habis. Hacheng, kamu harus bantu aku tanda kontrak ini. Terima kasih, bos. Hei, Xiao Yao. Kamu di rumah? aku di rumah. Kamu baru, kan? Antar aku pulang? Aku baru menemukannya. Nanti yang sakit untukmu. Di mobilku. Aku akan membawanya untukmu. Tidak perlu. Dokter sudah melihatnya dan tidak butuh lagi. Bagaimana kalau seperti ini? Lain kali kamu bawa QQ ke kelas, bawa sambil jalan-jalan. Oke, baiklah. Aku ngerti. Oke. Kita berhenti di sini. Oke, semoga berhasil. Tinggal. Selamat tinggal. Lari pelan-pelan. Berkemah itu menyenangkan. Lihat Yukio. Dia sangat senang. Kalau dia suka di luar, kita harus sering-sering membawanya keluar. Dapatkan udara segar. Aku pikir kamu juga butuh udara segar. Kamu lihat. Sangat sedih. Siapa tinggal di sini? Kalau ada yang mengganggu pikiranmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau membicarakannya. Ini tentang Xia Yao. Apa yang terjadi padanya? Jadi, orang yang aku kenal lagi. Rasanya seperti orang asing. Dia menyembunyikan sesuatu dariku. Guru Shao, kamu ingin mengajar? Kenapa tidak mengganggu beberapa hari lagi? Aku menerima pekerjaannya. Aku punya kelas 3 hari berturut-turut. Aku hampir pulih. Duduk di rumah membosankan. Aku ingat, ada paket untukmu. Aku? Oh. Terima kasih. Sama-sama.
Hello. Nomor yang Anda hubungi tidak terhubung. Maaf. Apa yang salah denganmu? Kamu marah padaku? Jika ada kesalahpahaman, aku bisa menjelaskan. Hello. Nomor yang Anda hubungi tidak terhubung. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terhubung. Guru Xiao, grup seni anak-anak sudah di sini. Mereka butuh kamu untuk bertemu mereka. Mereka sudah di kantor. Oak. Aku harap ini hanya kesalahpahaman. Tapi kemudian, aku melihatnya beberapa kali lagi. Aku tidak bisa pura-pura tidak tahu. Apakah kalian berdua pernah duduk dan membicarakannya? Tidak. Aku ingin semuanya banyak. Aku ingin semuanya banyak. Kenapa kita tidak bisa duduk dan berdiskusi dengan baik? Aku takut berbicara langsung. Akan membuatnya lebih canggung. Apa kamu takut dengan kecanggungan? Atau kamu takut untuk menghadapi dengan jujur? Beberapa hal perlu dibicarakan langsung. Menghindarinya tidak ada gunanya. Seperti yang kita lakukan sebelumnya. Perpisahan kita juga jelas. Kakak, ada seorang wanita bernama Xiao di luar. Dia tidak ada janji. Tapi dia bersikeras ingin bertemu kamu. Meng Yian berapa banyak? Apakah Meng Yian ada di sini? Mana? Kamu tidak masuk. Meng Yian. Meng Yian. Aku di sini. Meng Yian. Aku putus dengan Qiuxia. Apa kamu senang sekarang? Jika kamu ingin kembali dengannya, kamu bisa bilang begitu. Kenapa harus melalui semua lika-liku ini? Putusmu dengannya tidak ada hubungannya denganku. Dan aku pikir kamu jujur. Ternyata kamu bermuka dua. Ternyata kamu bermuka dua. Apakah kamu yang bicara dengan Qiuxia tentang aku? Aku tidak perlu menjawabmu. Keamanan datang. Kamu sebaiknya pergi. Jangan mempermalukan diri lebih jauh. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku tidak akan pergi. Jangan pegang dia. Katakan apa yang ingin kamu katakan padaku. Aku tidak bisa menghubunginya lagi. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia tidak akan memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Datang ke kantorku. Oke, mari kita bubar semuanya. Aku tahu yang dia akan tahu cepat atau lambat. Tapi aku tidak menyangka dia akan mengakhiri hubungan ini sekali untuk selamanya. Aku tidak pernah memberitahumu tentang masalahmu. Tapi Qiuxia memberitahuku. Dia merasa. Kamu bukan orang. Dia pikirkan. Kalau begitu kamu bisa telepon dia untukku. Suruh dia menemuiku. Membuang harga dirimu. Apakah ini ide yang bagus? Aku sedang merayumu. Jika kamu bilang begitu, dia pasti akan datang. Aku hanya ingin menjelaskan semuanya padanya. Ini bukan seperti yang dia pikirkan. Semuanya salah paham. Xiao Yao, jika kamu benar-benar ingin memenangkannya kembali, kamu harus belajar menghadapinya dengan jujur. Dalam suatu hubungan, tidak ada tempat untuk kebohongan apapun. Akhirnya kamu setuju untuk menemuiku. Maafkan aku. Kamu sudah tahu tentang keadaanku, kan? Tapi aku janji padamu, semuanya sudah berlalu. Aku benar-benar ingin bersamamu, untuk memiliki masa depan bersama, untuk menikah. Perpisahan kita tidak ada hubungannya dengan itu. Maukah kamu memberiku kesempatan lagi? Jangan tinggalkan aku. Xiao, kamu gadis yang baik. Lembut baik. Hati. Perhatian. Aku sangat sedih. Selama perceraianku, kamu selalu ada untukku selama ini. Aku sangat menghargaimu. Jadi, kamu masih tidak mau memaafkanku. Jika tentang keadaan ini, kurasa aku harus kecewa.
Tapi aku tidak berhasil. Aku serius memikirkannya. Untuk menikahimu. Tapi menurutku, itu masalahku. Aku tidak memikirkan semua ini. Sekarang aku benar-benar bingung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aneh untuk dikatakan. Sebelum aku meninggalkan rumah hari ini, aku punya firasat. Aku mungkin harus mengembalikan buku ini padamu. Jadi aku membawanya sekali. Buku ini sangat sulit bagiku. Baka. Tapi aku tetap menghabiskannya. Sebenarnya, aku tahu wanita seperti apa yang kau suka. Sayangnya dia bukan aku. Tapi aku tidak menyesal. Aku akan bertemu seorang yang cocok untukku. Aku akan pergi sekarang. Bisakah kau memelukku untuk terakhir kali? Kau pasti akan menemukan kebahagiaan. Terima kasih telah memberiku harapan. Dan terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya. Sekarang aku akhirnya bisa melepaskannya. Lihat dia juga tahu caranya. Dari video ini, aku tidak menyangka akan sebaik ini. Ini benar-benar menambahkan banyak hal dalamnya. Dia terlihat sangat profesional. Tidak tahu, dia punya bakat dalam akting. Itu wajar. Ini anak siapa? Kau bisa tunjukkan aku. Videonya kecil. Siapa tahu. Dia mungkin punya masa depan dalam akting. Jangan bicara seperti itu. Kuharap hidupnya lebih mudah. Selain itu, Yusia juga bilang, dia tidak ingin anaknya terlibat dalam pekerjaanku. Sepertinya kamu benar. Hormati pendapat Xiaoxia. Karena dia adalah ayah dari anak itu. Dan saat kita berpisah, kita setuju untuk mengasuh anak bersama. Aku mendengar tentang itu beberapa hari lalu. Pacar Xiaoxia datang ke perusahaan dan membuat keributan. Kenapa bau badanmu tidak enak? Aku tidak bau. Cinta, jika itu mengakui, kita bisa menuntutnya. Apakah perlu? Ini bukan masalah besar. Tapi pada akhirnya, kesalahan Xiaoxia adalah karena tidak menangani hubungan ini dengan baik, dan kamu terbawa-bawa. Ian, mulai sekarang, baik urusan bisnis atau pribadi, beritahu aku segera, oke? Oke, Aku akan bergabung denganmu untuk acara amal. Jika ada sesuatu yang bisa aku bantu, cukup sulit. Dari berlangsung selama beberapa hari. Kantor hukummu sibuk sekali. jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya. Sudah selesai. Aku harus sekarang. Makin malam bersama malam ini. Oke. Salam, Yian. Hari ini. Hidup selesai. Bisa kamu jemput dia? Aku sedikit sibuk. aku bisa melakukannya. Kamu urus urusanmu. Tidak masalah. Aku sudah bertemu Xiao Yao. Kami sudah resmi putus. Haruskah kita pertimbangkan untuk bertukar kelas menari Q-Q? Oke. Aku akan mengikuti saranmu. Apakah Xiao Yao datang menemuimu? Ya, Dia tidak mengganggumu, kan? tidak. Aku harus pergi. Ada hal lain yang harus kulakukan. Di kelas berikutnya, kamu akan memiliki guru baru. Dia sangat cantik. Aku harap kamu akan menyukainya. Guru Xiao Yao, apakah kamu tidak akan datang lagi? Sike Xiao Yao.
Ingin? Kamu mau pergi kemana? Sike Xiaoyao. Aku akan merindukanmu. Aku ingin pulang. Kamu tidak pulang. Ibumu tidak akan merindukanmu? Ibuku. Aku juga merindukanmu. Jadi aku perlu pulang untuk bersama ibuku. Jangan sedih. Ayo, menarilah dengan baik. Ingat untuk mengerti nyari kakimu. Mengerti? Ayo, Chocho. Yin, kak. Qiu Qiu bilang, kamu ingin bicara denganku. Aku ingin. Aku minta maaf kepadamu secara pribadi. Tentang kunjungan terakhir ke perusahaanmu. Melihat ke belakang sekarang. Aku merasa agak malu. Sudah lewat. Tidak perlu dibahas lagi. QQ dan aku putus. Setelah hari ini, kita mungkin tidak akan bertemu lagi. Tanpa aku, Kiriagumo, seharusnya menyenangkan, kan? Tapi aku tetap pada pendirianku. Apa hubunganmu dengan Kyuxia? Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku dan Kyuxia. Sekarang itu sudah jadi sejarah. Itu menurutmu. Tapi dia mungkin tidak melihatnya seperti itu. Lupakan saja. Kenapa kamu membicarakan ini? Yang aku inginkan sekarang adalah pulang secepat mungkin. Untuk merawat ibuku. Hanya berdua. Hidup dengan tenang. Tanpa beban. Apa yang orang lain katakan di belakangku? Kenapa kamu begitu peduli? Apa yang dipikirkan orang lain? Kamu perlu berpikir. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Terima kasih, Kak Yan. Mulai sekarang, siapa yang tahu kapan kita akan bertemu lagi. Hari ini, kita bukan musuh. Menjadi teman, kan? Aku tidak pernah menganggapmu sebagai musuhku. Ibu. Aku tidak mau belajar menari semester depan. Kenapa tidak? Tidak ada siapa-siapa di kelas menari. Untuk bermain denganku. Kamu belajar menari untuk menari. Bukan untuk berteman. Lagi pula, bukankah guru sudah bilang? Kamu adalah penari yang hebat? Tapi ayah bilang, menari seharusnya membuatku bahagia. Tidak ada anak sekarang. Untuk bermain denganku. Aku tidak bahagia. Benar, kan? Jadi maaf Qiu. Aku tidak mau menari. Aku pikir Qiu. Aku tidak mau menari. Dia ingin mengembangkan hobi yang dia cintai. Kamu. Kamu mudah menyerah. Saat waktunya mencari sekolah untuknya, kamu buru-buru pulang. Di hari pertama tahun baru. Aku pikir kadang, ayahnya benar. Anak-anak hanya punya satu masa kecil. Lebih baik bahagia. Biarkan dia. Tapi aku masih percaya. Saat anak-anak masih kecil, orang tua harus membantu mereka. Merencanakan masa depan mereka. Hadiah untuk anak-anak di daerah pegunungan. Seharusnya hampir siap, kan? Aku ingin melihat. Apalagi yang saya beli untuk mereka. Sesuatu untuk dimakan atau diminum. Ayo beli susu kedelai. Ya, bergaya dan susu ya, bergaya dan susu. Ini seimbang secara nutrisi. Ayo, aku punya ini. Harusnya. Kamu butuh sesuatu lagi? Kamu butuh sesuatu lagi? Tidak. Oke, satu lagi. Itu saja. Terima kasih, Bu. Pak Song. Qiu, kamu di sini ngapain? Ayah menyuruhku membeli lebih banyak minuman. Untukmu saat bepergian. Dan obat yang tidak menyebabkan sakit perut. Dan bantalan panas yang lengket. Guru Qiu benar-benar memikirkan segalanya. Ya, tidak. Aku masih punya barang yang belum kubeli untuknya. Dan saat dia pergi dinas, aku membeli barang-barang untuknya. Benar kan, Qiu? Sebenarnya, Guru Qiu. Tidak perlu repot-repot. Kali ini pergi gunung, aku akan bersama Yan.
Jika suatu hari, aku akan merawatnya. Ebio, aku melihatnya di sana. Ada banyak buku seni baru. Bisakah kamu memilihkan satu untukku? Kita bisa menghubungimu nanti. Dan aku bisa memberitahumu cerita baru. Oke. Kalau begitu, aku akan pergi dengan anak itu dulu. Aku akan bayar nanti. Tolong jaga barang-barangku. Tidak masalah. Kamu pikir dia butuh hal ini selamanya. Tapi, kamu harus membelikannya untuknya. Aku mengenalnya sebaik mungkin. Dia sangat sibuk sampai lupa segalanya. Untuk berjaga-jaga, lebih baik aman daripada menyesal. Cikuk Hiu, kalian berdua sudah bercerai, kan? Dalam hal hukum, tidak ada hubungan lagi. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Dia adalah ibu dari anakku. Benar. Kalian berdua, Wali Hukum Chiu Chiu. Tapi antara kamu dan Yan, Yang ungu adalah volume pertama. Kamu harus menyelesaikan volume pertama sebelum kamu bisa membaca yang kuning. Volume kedua. Oak, Adalah berdiri di sini. Tidak ada. Pengacara Song hanya untukku. Kursus hukum dasar. Ayo, waktunya membayar. AO. telepon ibu. Ibu, sudah sampai di hotel? Ibu baru sampai di hotel. Ketika aku masuk, aku mendengar nada deringmu. Kamu sudah siap? Tambahan dan penolakan. Dalam 10 hari yang aku tetapkan untukmu, Yu ingin menunjukkan padamu lukisannya. Dia ingin kamu melihat lukisannya. Aku akan memastikan. Dia akan menyelesaikan kayaknya besok. Jangan khawatir. kamu selalu memanjakannya. Ya, melukis juga bagus. Kamu bilang apa? Tunjukkan padaku. Ibu, lihat. Aku melukis rumah ayah. Ada banyak buku di sini. Dan di atas meja, ada foto ibu dan ayah. Nanti, aku ingin melihat foto itu. Lihat, Sedikit lebih tinggi. Bukankah itu foto perjalanan berkemah kita? Kyusia, kamu menyimpan foto ini? Menurutku Kyu mengambil foto yang bagus. Jadi aku menyimpannya. Kyu, aku tidak ingin melihat bagaimana keadaannya. Bagaimana kamar ibu? ibu tunjukkan. Apakah kamar ini tersedia? Handuk yang dilipat menjadi gajah? Kali ini, ibu, di sini untuk bekerja. Akan kutunjukkan padamu. Hotel ini. Lihat tempat tidurnya. Tidak ada gajah. Bisa? Yan, aku membawakanmu sandal. Bagus, taruh saja di sana. Terima kasih. Ibu, apakah itu Paman Song di depanmu? Ya. Paman Song menunggu ibu untuk rapat. Serahkan telepon ke ayahmu. Kyusia, kamu harus cepat bawa mandi dan tidur. Aku masih banyak yang harus dilakukan di sini. Oke, aku tahu. Yan. Aku pikir. Tidurmu tidak nyenyak. Lebih baik kamu tidur di kamar sendiri. Kita sudah memesan 2 kamar kali ini. Jadi, mari istirahat sebentar. Zuo, dan aku akan berbagi kamar. Dan teman-teman akan di kamar lain. Oke, aku mengerti. Oke. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Aku tahu. Yan, rapat akan segera dimulai. Aku di sini. Harus menutup telepon. Berikan QQ ciuman dariku. Ayah, kenapa kamu tertawa? Ayah makan coklat. Aku juga mau. Ayah hanya menggodamu. Tidak ada coklat. Mandi, sikat gigi, dan tidur. Oak, Ayo pergi. Kamu bisa menonton kartun. Tapi kamu berjanji pada ayah. Tugas apa yang harus kamu selesaikan setiap hari? tugasnya adalah mengirim video ke ibumu setiap hari. Dan aku tidak boleh bilang ayah yang menyuruhku. Oke. Masuk. Masih sakit? Ini. Aku lupa. Sudah tidak terasa lagi. Di pegunungan ini, fasilitas medis terbatas. Lebih baik hati-hati, disinfeksi.
Kamu memang hebat. Bawa kotak P3K. Kesuksesan seorang pengacara tergantung pada perhatian terhadap detail. Terima kasih. Ini. Aku hanya punya stiker perban kartun. Lakukan saja. Terima kasih. Hari ini, Zuo dan yang lainnya telah menemukan ruangan lain. Mereka tidak perlu dekat denganmu. Lalu, Lihat. Aku baru saja menemukannya. Program khusus. Dalam operasi mata untuk lansia. Jadi, bisakah kita mempercayai mereka? Dengan operasi nenek Xiao Tao, tentu saja, aku akan meminta mereka menghubungi besok. kamu dengar tentang situasi ruangan yang kusebut tadi? Kaekyu. Dia benar-benar bersikeras video call denganmu setiap hari, kan? Tak bisa menahan diri. Aku ibunya. Oak. Ebio, ada beruang kecil di kepalamu. Biar kulihat. Itu beruang kecil. Dengarkan. Ibu tidak sengaja. Kepalanya terbentur hari ini. Tapi sekarang, dengan beruang kecil yang melindungi ibu. Sama sekali tidak sakit. Bagaimana bisa kepalamu terbentur? Jangan bergerak. Bagaimana bisa kepalamu terbentur? Ebio, kenapa kamu tidak bergerak? Halo. Mama, kenapa kamu sama sekali tidak bergerak? Sinyal buruk, membeku, nak. Kamu mau kemana? Kembalilah, anak beruang. Kamu tidak mau bicara denganku lagi? Baiklah, baiklah. Kiu-Kiu pergi melukis. Anak ini benar-benar. Dia bilang dia merindukanku. Tapi begitu membeku, dia langsung menghilang. Apa yang terjadi dengan kepalamu? Sudah didisinfeksi? Tidak apa-apa, hanya lecet kecil. Kapan kamu ingin kembali? Ada tanggal pasti? Jangan lagi. Tapi mungkin sebelum musim hujan dimulai di sini. Aku ingat peringatan ayahmu akhir pekan ini. Apa kamu bisa kembali tepat waktu? Aku akan berusaha. Kenapa kamu selalu menghindari peringatan ayahmu setiap tahun? Kamu sengaja melakukannya, kan? Bukankah selalu ada saja yang terjadi? Aku harus menutup sekarang. Ada banyak materi yang harus dibaca di sini. Ibu berhasil menyelesaikan misi. Besok, Q bisa melihat ibu. Ibu yang baik. Kapan kamu kembali? Aku akan menunjukkan lukisan baruku padamu. Sudah melukis? Iya. Apa rencanamu untuk kembali? Aku sudah masak. Jalan ke sana sangat sulit. Dan cuacanya sangat berubah-ubah. Kita hanya bisa sampai ke daerah itu dulu. Perjalanan ke atas gunung memakan waktu sekitar 4 atau 5 jam. Begitu sampai sana, kita akan memutuskan apa yang harus dibawa pulang. Kamu harus berhati-hati. Ebio, ketika kamu kembali, ayah dan aku akan menunggumu. Kalau begitu, baiklah. Aku tutup sekarang, ibu. Selamat tinggal. Hujan ini semakin deras. Tidak berhenti semalaman. Ponselku tidak ada sinyal terus. Bisa membuatku gila. Di pegunungan ini, tentu saja. Di mana bisa dapat sinyal di ngarai ini? Sinyal memang lemah di daerah pegunungan. Hujan sangat deras tadi malam. Samuel jalan ke daerah ITU Banjar. Aku hanya sial. Mengambil pekerjaan ini bersamamu. Sudah Samuel penny masalah. Aku tidak bisa maju atau mundur. Driver, kamu tahu desa terdekat? Di dataran tinggi? Ayo sana dan cari tempat berlindung. Kita tidak bisa pulang hari ini. Oke. Ini satu-satunya cara.
Belakangan ini, banyak kota mengalami hujan deras, banjir, dan bencana meteorologi lainnya. Petugas penyelamat segera menuju daerah yang terkena dampak. Stasiun meteorologi mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan keselamatan perjalanan. Pohon besar di jalan gunung roboh dengan suara gemuruh. Banjir sering terjadi. Langsung menyapu kendaraan dari jalan. Hei Peng. Kamu sudah tanya teman-teman? Bagaimana situasinya sekarang? Jangan khawatir, aku sudah tanya. Tempat yang kamu kirim padaku memang mengalami hujan deras. Transportasi juga terganggu sekarang. Kamu harus cepat hubungi teman-temanmu. Perlindungan yang aman secepatnya. Seserius itu? Ya. Tapi aku belum dengar apapun. Kabar tentang korban jiwa di sana. Jadi aku pikir, kamu tidak perlu terlalu khawatir, oke? Siapa dia? Kakak Yujin. Izin. Kayu Kiu. Kamu ngapain di sini? Ini pacarku, Youdao. Halo. Halo. Maaf mengganggu. Aku pamannya. Begini ceritanya. Ada masalah di rumah. Aku berencana membawanya ke rumah teman. Tapi dia bersikeras mencari kamu. Aku tidak mau main dengan Tang Xin lagi. Karena dia terus bertanya padaku. Kenapa orang tuaku bercerai? Kenapa mereka tidak tinggal bersama? Kayu Kiu, kenapa kamu tidak pergi bermain dengan kakak Yo sebentar? Boleh tidak? Ayo, kita pergi. Kita lagi warna. Lanjutkan. K-Toilet. Guru Zhou, Ada APA? Bibimu terjebak di Guizhou. Tiba-tiba hujan deras di sana. Aku menelponnya tapi tidak lihat. Aku tidak bisa menemukannya. Aku sudah beli tiket. Dan aku ingin pergi mencarinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa hujan deras? Dan tidak ada hubungan? Aku tidak tahu. Dia dulu dan terbang ke sana untuk memeriksa. Aku akan berikan gigi padamu untuk sementara. Tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Aku akan bawain baik. Oke ini. Katakan yang perlu diperhatikan sama lagi. Aku sudah menulis semuanya dengan jelas. Jadi ini kamu bebas ya. Tidak masalah. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Jika ada sesuatu terjadi pada ibu, Nona, telepon aku. Jangan khawatir. Bos, kita harus bersama. Aku akan pergi sekarang. Pemandu, kita sudah sampai. Halo? Ian? Ian, kamu di mana? Aku di bandara. Bagaimana kabarmu? Aku datang ke gunung untuk mencarimu. Kamu datang ke sini untuk mencariku? Gimana Kiu-Kiu? Kiu ada di Ijin. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Aku akan datang ke bandara untuk mencarimu. Kita bicara saat bertemu. Oke, sampai jumpa di bandara. Kamu pasti punya sesuatu. Siapa yang akan datang sejauh ini? Kenapa kamu sendirian? Di mana yang lainnya? Banyak dari kamu yang ada di rumah. Jadi aku lupa penerbangan sebelumnya untuk mereka. Lalu, ayo masuk dalam. Pergi. Bibi. Bibi, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Kita sekarang di bandara. Bagaimana dengan Kiu-Kiu? QQ baik-baik saja. Asal kamu baik-baik saja. Kami sangat khawatir. Bibi, jangan khawatir. Kami di sini untukmu. Jaga dirimu. Bibi, apakah guru Q bersama? Ketika dia datang mengantar QQ, dia terlihat sangat gugup. Sangat khawatir tentangmu. Apakah Kiu-Kiu di sebelahmu? Dia sedang tidur. Haruskah aku mengejutkannya? Tidak. Jangan mengejutkannya. Aku belum naik. Aku pikir, aku akan sampai di pagi hari. Aku akan datang mencarimu nanti. Selamat tinggal, Bibi happy. Kamu sudah bangun. Ijin, baik, kan? Bisakah dia menahan Kiu? Tidak apa-apa. Kiu-Kiu sedang tidur. Kamu keluar seharian. Kamu tidak makan apa-apa di gunung, kan? Aku akan berikan kamu makanan. Tidak perlu.
Aku hanya makan sesuatu yang sederhana di pesawat. Aku agak terburu-buru di telepon tadi. Aku tidak menahanmu. Aku ingin berterima kasih padamu. Ebio. Sayang, sayang. Aku ingat kamu baru saja ingin bermain dengan anak-anak lain. Hampir lupa tentang aku. Kiu, ibu tidak bermain dengan anak-anak. Aku ingin mereka dapatkan pendidikan yang lebih baik seperti Kiu. Ebio. Sementara kamu dan ayah pergi, aku siapkan tas sekolahku sendiri. Kamu bisa tanya kakak-kakak. Q sangat bijaksana. Bilang ke kakak-kakak, jangan buang makanan. Dan juga bilang ke Nana, menyiapkan barang-barang. Taruh barang di tempat yang benar. Apakah Q yang bilang itu? Atau kamu yang bilang itu? Aku pikir usaha kita berantakan. Akhir pekanmu. Bagaimana menurutmu? Ayo kita makan sekarang, oke? Oak, Ayo pergi. Yian. Bagaimana menurutmu? Besok aku belikan kamu makanan, ya? Oke. Aku masih banyak hal yang harus dilakukan di sekolah. Kalau begitu, lanjutkan. Paman, kamu cuma bersama kami. Kamu harus bayar belanja kami. Tidak masalah. Aku benar-benar harus berterima kasih. Aku akan antar kamu pulang dulu. Oke. Kalau begitu, ayo pergi. Ayo pergi. Tas Kiu. Lu atas. QQ tas sekolahmu. Yodao, kan? Bibi. Jaga baik-baik izin kita. Tentu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Selamat tinggal, Bibi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Oke, ayo pergi. Ayah. Main denganku cepat. Ganti sepatumu, Kiu. Kiu. Main sendiri sebentar. Dia ada di rumahmu. Saya berharap kamu sudah bawanya dengan baik. Terima kasih. Kamu sudah berkali-kali katakan kata-kata sopan itu. Aku tidak melakukan semua ini. Aku hanya ingin mendengarmu mengatakannya. Ian, kamu tahu? Apa itu? Apa yang telah aku alami belakangan ini? Aku tidak bisa menghubungimu lewat telepon. Kamu tahu berapa banyak? Khawatir. Aku di bandara. Akhirnya aku mengatakannya. Rasanya lebih lega. Menghabiskan waktu berkualitas dengan QQ belakangan ini. Kamu belum melihatnya selama beberapa hari. Kamu juga harus istirahat. Aku ingin pergi sekarang. Aku kembali. Sudah berapa lama kamu kembali? Baru saja kembali. Kalau begitu aku akan pergi sekarang karena aku sudah kembali. Oke, Aku membeli sudah untuk nenek tua itu. Beritahu saudarimu. Dan minta dia untuk menandatangani. bagaimana kamu tahu? Ibumu memang menghubungiku. Dia tidak ingin kita khawatir. Dia juga memintaku untuk membujukmu. Agar aku tidak pulang dan tinggal bersamanya. Untuk fokus pada pekerjaanmu. Ibuku memang punya sesuatu. Dia sebenarnya meneleponmu. Apakah kamu masih tidak mengerti perilaku ibumu? Kuat seperti biasanya. Dia hanya khawatir tentangmu. Dari 3 putrinya, akulah yang paling tidak memenuhi syarat. Selama tahun, kamu tidak ada di sisinya. Jangan terlalu memikirkannya. Aku akan pulang kampung besok. Bisakah kamu menjaga QQ selama beberapa hari? Tidak masalah. Kenapa kamu berangkat besok? Aku akan mengantarmu. Aku akan pergi sore ini. Tidak apa-apa. Aku bisa pergi sendiri. Oke. Kalau begitu aku pergi. Kali ini aku kembali.
Aku akan memberitahunya tentang perceraian kita. Sebenarnya, tidak perlu terburu-buru. Ibumu masih dalam proses pemulihan. Jangan khawatirkan dia lagi. Istirahatlah lebih awal. Hati-hati di jalan. Kamu tidak pulang kampung? Kenapa kamu belum berangkat? Ada sedikit masalah yang terungkap. Masuk dan ngobrol. Kiu-kiu tidur? Ya. Duduklah. Apa masalahnya? Dana beasiswa. Yang aku kerjakan bersama Kuo Xiaowen menghadapi masalah. Aku akan bertemu dengan pengacara litigasi. Besok pagi. Lalu aku akan pulang. Bukankah Song Junfan pengacaramu? Aku baru tahu. Dia memenangkan beberapa gugatan untuk Kuo Xiaowen. Untuk dana amal yang belum dibayar. Aku benar-benar tidak menyangka. Jadi aku mengakhiri kemitraan kita. Sudah makan? Belum lagi. Ada kopi di sini? Tidak ada kopi. Bagaimana dengan susu kedelai? Dana amal sedang bermasalah. Gugatan ini bisa berlarut-larut. Bagaimana anak-anak bisa bersekolah untuk sementara ini? Itulah yang paling aku khawatirkan. Tapi sekarang, tidak ada solusi yang lebih baik. Aku tidak punya banyak uang. Ambil ini. Ini untuk sementara. Berapa banyak yang bisa kau dapatkan? Ini tidak cukup. Dan nenek itu baru saja sakit. Banyak pengeluaran. Ambil saja dan gunakan. Anggap saja sebagai pinjaman dariku. Passwordnya adalah ulang tahun Kiu-Kiu. Pulang kali ini mungkin butuh waktu lama. Aku akan pergi melihat Kiu-Kiu. Kakak, pengacara Song sudah datang. Aku sudah menerima pemberhentian kontrak yang kau kirim. Menurutku kita harus berdiskusi dengan baik. Masih ada yang perlu didiskusikan? Yang ini sudah ada di kontrak. Apa kau serius untuk menuntut Kuo Xiaowen? Untuk dirimu sekarang. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku merasa terkadang, kau seharusnya tidak mendengarkan siapapun. Iya, aku selalu mengagumi rasionalitasmu. Tapi kali ini, kau terlalu emosional. Tidakkah kau pikir? Kita melihat banyak masalah. Dari perspektif yang sangat berbeda. Karena kau sudah di sini. Aku juga ingin memberitahumu. Baik dalam cinta. Maupun bisnis. Mari akhiri di sini. Hanya karena masalah Yayasan Xiaowen. Harap, berlebihan? Tidakkah kau merasa hubungan kita rasa seperti kasih dan lebih seperti rekan bisnis? Bukankah pernikahan
Cinta? Seperti memulai perusahaan? Bukankah tentang membuka pasangan? Sangat berbagi nilai yang sama, bukan? Dalam banyak masalah prinsip, kami punya perbedaan besar. Pada akhirnya, kami akan berpisah bagaimanapun juga. Pengacara Song, saya sangat berterima kasih atas kontribusi Anda untuk perusahaan kami di masa lalu. Terima kasih. Saya berharap yang terbaik untuk Anda di masa depan. Cikgu Kyu. Pengacara Song ada di dalam. Oke, saya paham. Ian, apa kamu memang ingin putus denganku? Karena mantan suamimu? Aku selalu mengagumi keberanianmu untuk meninggalkan pernikahan yang salah. Tapi kalau kamu akan buat kesalahan yang sama, maka aku hanya bisa bilang, itu bodoh. Aku mengikuti jejak ibuku. Aku tak pernah peduli pendapat orang lain. Aku hanya peduli apa yang kuinginkan. Kecuali yang sebenarnya. Apakah karena dia? Ian, sudah waktunya. Oh, pengacara Song ada di sini. Kalian sudah selesai bicara? Kamu hubungi aku. Aku sedang rapat. Kenapa kamu ke sini? Aku baru antar Kyu. Dan aku ada di dekat sini. Kamu tidak mau ketemu ibumu? Aku akan antar kamu ke stasiun kereta cepat. Tentu. Ayo pergi. Si rubah kecil dan si bebek kecil. Kembali ke kelas. Bawa lem. Dan tempelkan tali yang putus. Kamu tidur lagi? Belum. Ada apa? Aku belikan Kyu beberapa buku. Kalau kamu di rumah, bisa kuantar. Tentu. Dia siapa? I. Bagaimana sangat cepat? Sebenarnya, aku baru saja di lantai bawah. Aku lihat kamu belum tidur, jadi aku lanjutkan. Lanjutkan. Terima kasih. Kamu mau masuk? Kyu sedang tidur. Tidur. Kalau begitu aku tidak akan masuk. Aku bisa menjemputnya besok pagi. Bagaimana kabarmu di rumah? Mama, kamu baik-baik saja? Kesehatannya sudah membaik banyak. Aku sudah memberitahunya tentang perceraian kita. Kamu tidak perlu berpura-pura denganku lagi. Sudah kamu beritahu dia? Bukan sudah waktu. Jangan terburu-buru. Aku sebenarnya berpikir, kita bisa kembali bersama. Jika kita kembali bersama, dan akhirnya tidak bahagia lagi, lalu berpisah, kita tidak akan bisa menjadi teman. Kamu sangat yakin? Jika kita kembali bersama, apakah kita akan putus lagi? Aku semakin yakin bahwa yang paling asik di dunia ini adalah perasaan. Seperti orang tuaku. Aku selalu lihat mereka sebagai contoh pasangan yang penuh kasih dalam hatiku. Tapi siapa yang menyangka? Kenyataannya. Jadi itulah mengapa kamu tidak pernah mengunjungi makam ayahmu. Tapi aku pikir, mereka adalah mereka. Dan kita adalah kita. Apa bedanya? Ini bagus. Kita berdua masih bisa menjadi teman. Lebih baik untuk kita berdua. Oke, aku mengerti. Jadi kamu, sebaiknya istirahat lebih awal. Selamat malam. Hati-hati di jalan.
Makan pelan-pelan. Ibu tidak akan memperebutkan itu denganmu. Halo, Hello, Kak. Kamu di mana? Sudah cek HPMU? aku makan di luar dengan QQ. Aku belum cek. Ada apa? Sebaiknya kamu lihat. Ini buruk. Sekarang, media sosial menyebarkan catatan obrolan. Yayasan Xia Owen menggugat pembayaran dari perusahaan kita. Katanya orang yang membocorkan adalah karyawan internal Yayasan Xia Owen. Dan sekarang di media sosial, ada akun lain yang membocorkan lebih banyak. Yang mengklaim perusahaan kita mencoba memutar balik fakta. Tidak hanya tertinggal dalam sumbangan amal, tapi juga menggugat Yayasan Xia Owen. Karena ini menyangkut amal. Tingkat perhatian publik sangat tinggi. Opini publik ini meningkat dengan cepat. Sekarang internet dipenuhi berita negatif tentang perusahaan kita. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Netizen menuntut perusahaan kita untuk segera membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Jangan panik. Beritahu semua orang di perusahaan. Untuk screenshot dan simpan semua. Catatan telepon, email dan percakapan WeChat kita dengan Yayasan Xia Owen. Periksa juga, apakah dana amal yang kita berikan sudah diterima. Dapatkan buktinya. Dan, Kak, seseorang dengan niat jahat membagikan tautan. Di video akun Shoujo, netizen telah mengungkapkan bahwa QQ adalah putrimu. Sekarang mereka mulai menyerang Shoujo. Ebio. Aku masih ingin makan es krim. Xiaozuo, aku akan tutup telepon sekarang. QQ. Perlu pulang untuk urusan tertentu. Ayo habiskan pizzanya. Dan kue ini. Lalu pulang, oke? Oak. Ayo. Makan. Ian, Halo, Yusia. Kamu ada waktu sekarang? Bisakah kamu datang ke sini? Ada sesuatu yang terjadi di sini. apa yang terjadi? Aku akan datang menemuimu sekarang. Aku sudah menelpon nomor ini. Nomornya tidak aktif. Aku juga sudah bertemu dengan pengacara. Dia bilang dalam situasi sekarang, memanggil polisi tidak akan membantu. Bagaimana kalau malam ini? Aku bawa QQ ke rumahku. Oke. Itu akan bersama denganmu daripada bersamaku. Bagaimana denganmu? Apa yang harus aku takutkan? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya tidak ingin ada sesuatu yang terjadi pada anak ini. Kiyu, kenapa kamu bangun? Kami ingin mengejutkanmu. Ayah. Kenapa kamu di sana? Aku akan berbicara pelan-pelan. Aku tidak akan mengejutkanmu lagi. Tidak masalah. Lanjutkan. Tidur, Kiyu. Aku pikir tidak akan terjadi apa-apa. Orang ini hanya mengirim pesan teks ancaman untuk menakutiku. Kenapa kamu tidak pulang? Tidak. Aku tidak punya barang di sekolah hari ini. Aku akan tinggal di sini bersama kalian berdua. Dengan begitu aku akan merasa tenang. Kamu pasti lelah? Kenapa kamu tidak tidur dulu? Kalau kamu lelah, tidur sebentar di sofa. Lama tidak bertemu. Ini kasus Kuo Xiaowen? Dikerjakan oleh kamu? Benar. Jadi kamu mengajakku keluar hari ini? Untuk minta penjelasan? Kita semua sudah dewasa. Orang yang kamu bantu, aku tidak berhak ikut campur. Kedengarannya seperti sesuatu yang akan kamu katakan. Aku sudah mengikuti urusan perusahaanmu belakangan ini. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Menyuruh perasaan Xiaowen tidak baik untukmu. Kenapa kamu perlu membantunya? Ian. Asalkan kamu menarik gugatan, aku bisa turun tangan dan meluncurkan sengketa ini untukmu. Menggugat tidak baik untuk siapapun. Aku menerima pesan yang sama. Di kedua ponselku.
Menurutmu? Gu Xiaowen melakukannya. Sani, siapa lagi? Menurutmu apa yang bisa terjadi? Aku mengajakmu keluar untuk memintamu menyampaikan pesan ke Kuo Xiaowen. Masalah dana beasiswa hanya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Kalau dia bermain kotor, aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Salam, Guru Zhang. Aku baik-baik saja. Aku akan ke sana sekarang. Apa yang terjadi? Qiu hilang. Sudah tahu, kalau ini ada hubungannya dengan Kuo Xiaowen. Aku akan memperjuangkannya sampai akhir. Aku merasa Qiu hilang. Selama panggilan check-in saat waktu tidur siang. Lalu aku langsung menelepon polisi. Tidak, bagaimana dia bisa hilang begitu saja? Biasanya, setelah makan siang, kami punya waktu luang untuk aktivitas. Tapi sementara itu, guru tidak memberikan perhatian khusus. Apa yang dilakukan setiap murid? Ini kelalaian kami. Membicarakan ini sekarang tidak ada gunanya. Cari anak itu secepat mungkin. Ada rekaman video? Bisa tunjukkan kami? Biar saya periksa. Lihat di sini. Pengawasan menunjukkan. Saat ini ada 2 kurir di pos penjaga. Menyortir paket. Jojo membawa pesan kecil. Untuk periksa mereka pergi. Itu kan? Setelah kembali dari tidur siang, hanya dia yang hilang. Pasti dia. Dan saya sudah memeriksa orang Qiu. Hanya jam pelacak anak. Ini jam Qiu. Sudah saya bilang padanya, apapun yang terjadi, dia tidak boleh melepasnya. Apa yang terjadi padanya? Dia tidak mengangkatnya, dan dia hilang. Apa yang bisa terjadi? Saat dia hilang, hanya ada 2 kurir, kan? Tidak ada orang jahat yang sengaja membawanya. Jadi ayo, sekali lagi, oke? Mari kita use cemetery. Terima kasih. Oke. Oak. Aku bilangnya, Qiu tidak mungkin lari sendirian. Dia sudah nekat, bukan cuma sehari 2 hari. Pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya? Dia tahu bahwa dalam situasi apapun, dia bisa memberitahu guru, dan guru akan menelepon saya. Dan jam tangan pencari, dia tidak pernah melepasnya. Pernahkah kamu melihatnya melepasnya? Kenapa dia melepas jam tangannya kali ini? Dan berlari sendirian? Apa yang terjadi di antara itu? Tapi saat dia meninggalkan sekolah, dia membawa tas punggungnya. Sepertinya seseorang tidak membawanya pergi tiba-tiba. Pagi ini saat saya mengantarnya, dia sangat senang memberitahu saya. Ibu, malam ini saat aku pulang, aku ingin menghubungi nenek dan bibi untuk menunjukkan lukisan baruku dalam video. Apa yang mungkin terjadi di antara mereka? Dalam waktu singkat, dia berlari keluar dari sekolah sendirian. Jangan panik. Mari kita terus mencari. Menurutmu apakah mungkin Kuo Xiaowen yang melakukannya? Lagipula, saya memasanya di kedua ponsel saya. Selain kebocoran, informasi kelas, ada Panggilan dari Song Junfan. Halo. Apakah Qiu sudah ditemukan? Tidak lagi. Aku tidak berpikir begitu. Kuo Xiaowen akan melakukan sesuatu seperti ini. Itu hanya gugatan pelanggaran kontrak. Tindakan keji seperti penculikan. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Jangan membuatnya menjadi masalah besar. Akan lebih sulit diselesaikan nanti. Aku juga akan membantumu mencari Qiu. Oke, kita berhenti di sini. Menurutmu, haruskah aku percaya? Menurutku apa yang dikatakan Song Junfan masuk akal. Itu benar-benar tidak perlu. Lagi pula, mereka sudah mencemarkan nama kamu secara online. Apa gunanya? Menargetkan Qiu? Lagi pula, itu ilegal. Apakah anaknya sudah ditemukan? Jadi, ada kabar apa? Guru-guru kami masih mencari. Aku akan menelepon lagi untuk mengecek. Oke. Salam. Kantor polisi. Tunggu sebentar di sini. Yadi's Castle. Kamu Kino Marika? Itu ayah dan ibuku. Oak. Orang tua, silakan ke sini. Kamu mau kemana? Kamu lari kemana? Kamu membuat kami khawatir setengah mati. Anak kecil itu bilang dia ingin pergi ke bandara dan tersak. Dia bertemu kami di jalan. Orang tua silakan nanti untuk memberikan pernyataan. Oke, terima kasih Pak Polisi. Kenapa kamu mau pergi ke bandara? Kenapa kamu mau pergi ke bandara? Hah? Bukan ibu bilang, jangan pernah melepas jam itu. Dan jangan lari sendirian. Aku ingin naik pesawat. Mau naik pesawat kemana? Kamu mau ngapain? Teman-teman bilang. Dan internet bilang.
Kalau hal-hal yang ibu lakukan, semuanya palsu dan menipu. Tapi ibu bilang padaku, kalau mereka akan menyumbangkan uang untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah. Aku ingin pergi melihat apakah anak itu benar-benar pergi sekolah. Lalu aku bisa pulang dan memberitahu semua orang. Ibuku tidak berbohong. TAPI. Aku tidak tahu cara ke sana. Mama selalu mengajakku keluar. Dan kita naik pesawat. Kurasa aku harus ke sana. Dan naik pesawat. Oke. Kemarilah. Terima kasih QQ sudah memikirkan Mama. Tapi kamu tidak boleh kabur diam-diam lagi. Oke, oke. Ya, dia sudah ditemukan. Aku baru saja pulang. Oke, Burhan, kamu sebaiknya istirahat sekarang. Pasti kamu lelah seharian. Oke. Selamat tinggal. Apakah dia tidur? Bicaralah. Bagaimana kabarmu? Tentang aku. Kejadian dengan QQ ini. Terkait dengan pekerjaanku lagi. Aku tidak menyalahkanmu. Ini bukan salahmu. Syukurlah QQ sudah ditemukan. Sebenarnya, dulu aku punya banyak aspek yang belum matang. Aku bilang aku mendukung pekerjaanmu. Tapi hatiku merasa sangat tidak seimbang. Aku selalu membandingkan. Siapa yang lebih banyak berkontribusi untuk keluarga? Syukurlah kamu tidak menyalahkanku. Kamu tahu, saat aku kecil, dulu, aku sangat membenci ibuku. Dia tidak pernah di rumah. Selalu sibuk di pabrik. Aku pikir dia bukan ibuku yang sebenarnya. Aku tidak pernah menyangka saat aku besar. Akhirnya aku mengikuti jejaknya. Tidak heran kadang-kadang. Kamu dan ibumu terlihat agak berjarak. Awalnya aku pikir, dengan pengalaman ibuku sebagai pelajaran, aku pasti bisa menyeimbangkan keluarga dan karir. Tapi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berubah. Aku tidak melakukan yang terbaik. Ibuku saat itu. Kamu melakukannya dengan baik. Kamu telah melakukan pekerjaan amal ini. Karena ayahmu, kan? Sebagai anak kecil, aku tidak pernah mengerti apa yang ayahku lakukan. Sampai hari pemakamannya. Ketika aku melihat orang asing datang dengan diam-diam. Menangis dalam diam. Dan kemudian pergi dengan tenang. Barulah aku akhirnya mengerti tujuan yang telah dia habiskan dalam hidupnya. Setelah kita melewati masa sibuk ini, mari bawa QQ bersama. Mengunjungi anak-anak yang telah kamu bantu. Ini akan memenuhi salah satu keinginannya. Tentu saja. Jika kamu menerapkan teori ini pada Lao Chon, ini akan sangat jelas. Jadi, perlu ada pertukaran antara kenyataan dan seni. Pematung perlu menyampaikan kenyataan. Tetapi dalam patung mereka juga perlu mencapai bentuk keindahan tertinggi. Jadi, dalam proses ini, dan dalam pengolahannya, ada kemungkinan kenyataan. Mungkin sedikit berkurang. Jadi, ketika kita berbicara tentang seni, seni benar-benar tentang kategori bentuk seni. Dalam filsafat, itu adalah proses memperdalam pemahaman secara bertahap. Michelangelo pernah berkata, Lao Chon luar biasa. Herman Wei juga berkata, baik terhadap diri sendiri atau orang lain, penderitaan datang dalam 3 bentuk. Takut, horor, simpati. Jadi, jika sebuah karya bisa mengungkapkan perasaan, itu sudah sangat sulit. Tapi untuk memiliki karya yang mengungkapkan ketiga perasaan itu sekaligus, benar-benar luar biasa. Patung ini menunjukkan keinginan yang terkendali. Seharusnya itu adalah tangisan kesedihan. Tapi, itu telah menjadi keluhan.
Aku mengejutkanmu. Bel untuk mengakhiri kelas sudah lama berbunyi. Apakah kelas sudah selesai? Siapa kamu? Kamu dari kelas mana? Aku. Bukan dari kelasmu. Kamu bukan dari sekolah ini, kan? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Guru. Kelasmu sangat bagus. Salam, dokter. Kamu lagi. Aku hanya menunggumu di sini. Ada yang ingin dikatakan? Ya. Aku ingin datang. Terima kasih hari ini. Terima kasih untuk apa? Hanya saja aku sedang hari ini. Tidak bisa tidur. Lalu teman sekelasku memperkenalkan aku ke kuliah oleh ahli psikologi sekolah ini. Aku mendengarkan selama 5 menit. Lalu merasa lebih bersemangat. Dan mulai melamun. Akhirnya melamun ke tempatmu. Dan hasilnya, aku mendapatkan tidur terbaik yang aku alami dalam 2 bulan. Mengerti. Terima kasih untuk membuatmu tidur nyenyak. Selama kelasku. Itu yang aku maksud. Kalau kamu terlalu stres, istirahatlah sejenak. Santai sedikit. Jangan terlalu memaksakan diri. Ya, itu sebabnya aku berhenti kerja. Jadi, boleh tahu namamu? Namaku Margameng, panggil saja Yian. Yian. Kalau perlu, kamu boleh terus tidur di kelasku. Kelas hari ini gagal. Kamu masih sadar? Apa aku yang pertama? Siapa yang tidur nyenyak seperti ini di kelasmu? Jangan dibahas lagi. Sebelum kamu datang, aku benar-benar tidak tahu kelasku. Ada efek seperti ini. Setelah bicara seluruh kelas, pasti kamu haus. Ini, kubawakan untukmu. Bagaimana kasus aman? Kita menang. Dana Xiaowen benar-benar kalah dalam kasus itu. Terutama karena dana amal. Sekarang bisa sampai ke daerah pegunungan miskin. Akhirnya aku bisa santai. Bagus, bagus. Selamat. Akhirnya kamu bisa tidur nyenyak. Hari nasional sebentar lagi. Ayo, bawa QQ. Jenguk ibuku. Tentu. Dan satu hal lagi. Terakhir kali di rumah kita. Di rapat direksi. Kamu banyak bicara denganku. Masih berlaku? Bagian mana? Oke, kalau tidak ingat, lupakan saja. Ayo pergi. Ingatkan aku. Dan semuanya akan selesai, kan? Kenapa aku harus mengingatkanmu? Kamu bahkan tidak ingat apa yang kamu katakan. Oke, aku pergi dulu. Lanjut. Apa pendapatmu? Memikirkan ayahku. Malam sebelum dia pergi. Ibu, ayah, aku tidak mau minum susu. Untuk sarapan lagi. Bisakah kita ganti ke susu kedelai? Lihat, Ini pasti salah satu karya terbaikmu, kan? Ibu tahu. Yang lain di sini, pasti ibu, kan? benar. Yang ini ayah. Yang paling lucu adalah QQ. Ayo, minum dulu. Aku harap keluarga kita selalu bersama. Ayo. Oke, kamu sibuk saja. Sekarang aku bisa melihat ibu dan ayah setiap hari. Kamu juga datang untuk melihat lukisanku dan menjemputku dari sekolah. Nanti kita juga bisa pergi makan ayam goreng bersama. Aku sangat senang. Siapa yang janji ayam goreng? Ibu akan ajakmu makan yang ringan. Pangeran seni sekolahnya. Dia sudah berusaha maksimal. Benar, kan? Biarkan dia makan ayam goreng sekali saja. Aku bilang, Hyuxia, kamu hanya penghalang. Dalam cara aku membesarkan anak-anak kita. Ibu, apakah mereka akan menikah? Saat kamu dan ayah menikah, apakah kamu juga memakai gaun pari-pari yang cantik seperti ini? Gaun pari-pariku. Cantik. Ibu terlihat cantik memakainya. Ibu, bisakah kamu dan ayah menikah lagi? Sayang sekali. Aku tidak melihat terakhir kali
Kali ini aku ingin menjadi flower girl. Dan menebarkan bangga untuk ibu sepanjang jalan. Kamu ingin jadi flower girl? Kalau begitu kamu tidak bisa makan ayam goreng. Kalau kamu makan ayam goreng sebaiknya. Bagaimana bisa makannya? Gaun pari-pari kecil itu. Perutmu akan kembung. Kalau begitu aku masih ingin makan ayam goreng. Hanya seorang penggemar makanan. Ibu, aku akan melihat. Lanjutkan. Aku pikir sekarang. Keluarga kami bertiga berada di tempat yang sangat baik. Aku sangat puas. Aku tidak ingin menikahimu lagi. Maksudku hanya, aku tidak ingin memaksamu. Tidak ingin memberimu terlalu banyak tekanan. Kamu tahu aku. Banyak hal yang perlu kupikirkan dengan jelas. Meyakinkan diriku sendiri. Sebelum aku bisa memberikan jawaban. Aku mengerti dengan benar. Aku perlu pulang beberapa hari. Untuk apa? Ada hal-hal yang sudah lama terpendam di hatiku. Aku pasti perlu menemukan jawaban ini.